Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita salah satunya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, menganugerahkan kita, menitipkan kita kepada kita keturunan, anak. Nah, yang jadi masalah adalah ketika anak yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita ternyata menjadi anak yang tidak sesuai keinginan kita, menjadi anak yang bandel, anak yang susah diatur. Nah, Bapak Ibu, bahwasanya setidaknya ada dua hal penyebab menjadikan anak itu bandel, susah diatur. Yang pertama, ketika anak tersebut dipenuhi keinginannya, ketika kondisinya meminta setelah nangis-nangis, setelah guling-guling baru dipenuhi. Jadi meminta dengan teriak-teriak, meminta dengan kasar sampai nangis, baru Bapak Ibu memenuhi keinginan tersebut. Maka sampaikan ketika anak kita meminta kemudian nangis-nangis guling-guling, sampaikan minta baik-baik, minta dengan lemah lembut. Minta itu nggak boleh berkata kasar, sampaikan seperti itu. Nah, kalau sudah berkata baik, lemah lembut, baru penuhi keinginannya. Nah, ketika anak meminta dengan kasar, dengan membentak-bentak, sekalipun minta hal yang remeh, misalkan bukan remeh, biasa, misalkan minta susu, maka berikan pengertian, minta dengan baik-baik nak, minta dengan lemah lembut. Maka kalau kita membiasakan seperti ini, maka ketika besar, insya Allah anak ini tahu adab, tahu tata krama, tahu sopan santun. Karena kalau kita membiasakan seperti ini dari kecil, minta nangis baru dikasih, maka ketika besar pun akan seperti itu. Meminta dengan mengancam, dengan intimidasi. Maka mulai sekarang ketika anak kita meminta sesuatu, ketika kita belum mampu menemuinya, peluklah, beri pemahaman bahwasanya belum saatnya atau belum ada uangnya atau apa dan sebagainya. Jangan terbalik. Karena ngamuk, karena nangis baru dipenuhi. Kemudian yang kedua, yang menjadikan anak ini bandel, yaitu makanan yang masuk ke dalam perut anak kita. Garis besarnya makanan yang haram masuk ke dalam perut anak kita, maka anak kita akan menjadi anak yang bandel, anak yang susah diatur. Makanan haram ini ada dua macam ya. Jadi haram karena zatnya, karena memang dari awalnya diapa-apakan juga haram. Seperti apa? Bangkai, daging babi, darah, itu contoh makanan-makanan yang haram. Maka jangan sampai kita memberikan anak-anak kita makanan ini. Kemudian yang kedua, makanan haram karena sifatnya. Misalkan daging, entah daging ayam, daging sapi, yang ketika mendapatkannya dengan cara mencuri mungkin. Atau kalau mencuri sudah jelas haram ya. Atau ayam yang kita konsumsi ternyata penyembelihannya itu dengan tidak menggunakan bismillah. Maka hati-hati, ini kita yang beli ayam di toko-toko atau di pasar, kita perhatikan. Kalau kita secara langsung sana ya, kita perhatikan, lihat lehernya. Kalau dilihat kok lehernya hanya cuil, berarti bisa jadi ini penyembelihannya nggak sempurna. Sudah nggak sempurna, hanya di sayat, kita juga nggak tahu mengucapkan bismillah atau tidak ketika menyembelih. Maka berkenan dengan makanan ini kita berhati-hati. Kita nggak dosa ya ketika membeli makanan ternyata di sana ada kecampuran zat, misalkan minyak babi atau disembelih tanpa mengucapkan bismillah. Kita nggak berdosa, tetapi efeknya kita akan merasakannya. Apa? Anaknya jadi susah diatur. Anaknya jadi susah diatur. Akalnya jadi tidak kritis, akalnya jadi tidak berkembang. Maka kita berhati-hati. Maka memang sebaik-baik makanan itu sebaiknya masakan ibu di rumah.
atau mungkin masakan simbahnya. Tapi sekali lagi juga memperhatikan ketika membelinya. Jadi mungkin uang yang kita peroleh untuk membeli makan itu halal, hasil kita bekerja, hasil kita berdagang, hasil kita jualan sesuatu. Tetapi kemudian ketika kita belikan ayam, ternyata ayamnya tidak disembelih dan mengucapkan bismillah. Ketika kita belikan ayam, mungkin kita juga lupa ketika menyembelih mengucapkan bismillah, walaupun jarang ya hari ini beli ayam hidup-hidup. Jadi kita perhatikan makanan yang masuk ke dalam perut anak kita. Termasuk ketika kita jajan-jajan kan kita nggak tahu bagaimana warung-warung itu ketika masak bahan-bahan yang digunakan. Jangan-jangan di sana ada bahan-bahan yang terbuat dari babi yang tidak kita ketahui. Karena efek dari makanan haram yang dikonsumsi adalah yang pertama menghalangi dari terkabulnya doa, kemudian merusak hati dan akalnya, kemudian amalnya tidak diterima, dan masih banyak lagi kerusakan yang akan disebabkan dari makanan haram yang masuk ke anak-anak kita. Maka kalau hari ini mungkin kita diuji dengan anak-anak yang bandel, kita muhasabah, kita periksa apakah dua hal besar itu tadi kita lakukan, yaitu pertama apa? Memberikan sesuatu kepada anak ketika anak sudah ngamuk, sudah merengek, sudah nangis, minta sudah tidak dengan cara yang baik-baik. Yang kedua apa? Makanan yang masuk ke dirinya bisa jadi makanan haram. Maka kita memeriksa bagaimana atau kondisi makanan yang masuk dalam perut anak kita itu gimana. Kita pastikan halalnya, kita pastikan halal secara zatnya dan juga secara sifatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anak-anak kita anak-anak yang soleh-soleha sehingga menjadi qurrata a'yun di dunia ini dan juga di akhirat. Mudah-mudahan bisa menjadi anak-anak kita menjadi sebab wasilah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.